Halo guys, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang alih media dengan materi file service, yaitu yang terdiri dari file service terdistribusi, komponen-komponen file service, dan interface service. Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu file service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. Oke, sekarang mari kita bahas sub-sub dari file service. Yang pertama adalah file system terdistribusi. File system terdistribusi adalah file system yang mendukung sharing files dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. File server pertama kali didevelop pada tahun 1970 dan Sun NFS atau Network File System menjadi DFS pertama yang banyak digunakan setelah awal pemunculannya di tahun 1985. DFS yang terkenal selain NFS adalah AFS, yaitu Andrew File System, dan CIFS, yaitu Common Internet File System. Kini kita beralih ke sub yang kedua, yaitu komponen-komponen file service. Komponen-komponen file service terdiri dari yang pertama, file service, yaitu pengoperasian dari masing-masing file. Yang kedua, directory service, yaitu manajemen atau pengaturan direktori sebuah service yang digunakan untuk menghubungkan semua resource yang ada pada jaringan. Yang ketiga, naming service, yaitu suatu name service dapat menyimpan kumpulan satu atau lebih konteks penamaan, yaitu sehimpunan keterkaitan antara nama dan atribut objek seperti user, komputer, service, dan remote object. Sekarang mari kita bahas sub yang ketiga, yaitu interface service. Interface service adalah metode standar komunikasi yang dapat dipakai oleh siapapun tanpa membedakan vendornya. Interface service merupakan titik poin yang konsumen gunakan untuk mengakses fungsionalitas yang diharapkan oleh aplikasi. Interface service biasanya menggunakan alamat jaringan, yang berarti bahwa ia dapat diakses oleh konsumen lebih dari beberapa macam komunikasi jaringan. Interface service mengimplementasikan kontrak antara konsumen dan penyedia. Kontrak ini memungkinkan mereka untuk bertukar informasi, bahkan jika mereka berada di sistem yang berbeda. Interface service bertanggung jawab untuk semua rincian pelaksanaan yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi ini. Rincian tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama, network protocol, yaitu interface service harus merangkum semua aspek dari network protokol yang digunakan untuk komunikasi antara konsumen dan pelayanan. Yang kedua, data format, yaitu menerjemahkan interface service konsumen antara format data dan format data yang mengharapkan layanan. Yang ketiga, security, yaitu interface service harus dipertimbangkan batas kepercayaan sendiri. Dan lalu yang keempat, service level agreements, yaitu interface service memiliki peran signifikan dalam memastikan bahwa pelayanan memenuhi komitmen tingkat layanan untuk satu set khusus konsumen. Sekian presentasi dari kami, terima kasih dan sampai bertemu di presentasi selanjutnya. Bye. Halo guys, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang alih media dengan materi file service, yaitu yang terdiri dari file service terdistribusi, komponen-komponen file service, dan interface service.
Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu file service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. Oke, sekarang mari kita bahas sub-sub dari file service. Yang pertama adalah file system terdistribusi. File system terdistribusi adalah file system yang mendukung sharing files dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. File server pertama kali didevelop pada tahun 1970 dan Sun NFS atau Network File System menjadi DFS pertama yang banyak digunakan setelah awal pemunculannya di tahun 1985. DFS yang terkenal selain NFS adalah AFS, yaitu Andrew File System, dan CIFS, yaitu Common Internet File System. Kini kita beralih ke sub yang kedua, yaitu komponen-komponen file service. Komponen-komponen file service terdiri dari yang pertama, file service, yaitu pengoperasian dari masing-masing file. Yang kedua, directory service, yaitu manajemen atau pengaturan direktori sebuah service yang digunakan untuk menghubungkan semua resource yang ada pada jaringan. Yang ketiga, naming service, yaitu suatu name service dapat menyimpan kumpulan satu atau lebih konteks penamaan, yaitu sehimpunan keterkaitan antara nama dan atribut objek seperti user, komputer, service, dan remote object. Sekarang mari kita bahas sub yang ketiga, yaitu interface service. Interface service adalah metode standar komunikasi yang dapat dipakai oleh siapapun tanpa membedakan vendornya. Interface service merupakan titik poin yang konsumen gunakan untuk mengakses fungsionalitas yang diharapkan oleh aplikasi. Interface service biasanya menggunakan alamat jaringan, yang berarti bahwa ia dapat diakses oleh konsumen lebih dari beberapa macam komunikasi jaringan. Interface service mengimplementasikan kontrak antara konsumen dan penyedia. Kontrak ini memungkinkan mereka untuk bertukar informasi, bahkan jika mereka berada di sistem yang berbeda. Interface service bertanggung jawab untuk semua rincian pelaksanaan yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi ini. Rincian tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama, network protocol, yaitu interface service harus merangkum semua aspek dari network protokol yang digunakan untuk komunikasi antara konsumen dan pelayanan. Yang kedua, data format, yaitu menerjemahkan interface service konsumen antara format data dan format data yang mengharapkan layanan. Yang ketiga, security, yaitu interface service harus dipertimbangkan batas kepercayaan sendiri. Dan lalu yang keempat, service level agreements, yaitu interface service memiliki peran signifikan dalam memastikan bahwa pelayanan memenuhi komitmen tingkat layanan untuk satu set khusus konsumen. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu di presentasi selanjutnya. Bye.